untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Rifanyu, narasumber dari PPATK, Bapak Ibu Notaris dari Provinsi Jawa Barat, yang seharusnya berjumlah 752 orang. Saat ini baru bergabung 202 orang. Mohon diinformasikan kepada rekan-rekan notaris yang lainnya, Bapak Ibu, untuk segera mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Ya, kegiatan webinar registrasi GoAML kami peruntukkan bagi notaris yang sama sekali belum mengikuti registrasi GoAML. Ini penting buat Bapak Ibu, karena terkait dengan penerapan PMPJ, ini ada kewajiban untuk melakukan registrasi GoAML yang kemudian Bapak Ibu dapat melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Ya, selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang belum memenuhi atau melakukan registrasi GoAML, kami akan melakukan pengumuman bersama antara Ditjen AHU, PPATK dan PP ini terkait dengan tindak lanjut registrasi GoAML. Bagi Bapak Ibu yang sampai batas waktu yang telah ditentukan belum melakukan registrasi GoAML, maka kami akan melakukan penutupan akun notarisnya sampai dengan Bapak Ibu melaksanakan kewajiban registrasi GoAML. Ya, kegiatan ini adalah hari ketiga yang kami lakukan sejak tanggal 4 April kemarin. Nah, mohon Bapak Ibu ikuti dengan cermat apa yang akan nanti disampaikan oleh narasumber dari PPATK terkait dengan tata cara registrasi GoAML. Ya, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rifanyu untuk menyampaikan materi. Ya. Terima kasih banyak Ibu Nunung. Terdengar suaranya ya? Jika tidak, nanti tolong beritahu kami. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu notaris yang kami hormati, Bapak Ibu dari Ditjen AHU, tim teknis dari Ditjen AHU, Bapak Ibu yang bergabung sebagai di lingkungan PPATK dari Direktorat Pelaporan, dan Bapak Ibu notaris sekalian. Selamat pagi, izinkan saya Rifanu Adi Nugroho akan menyampaikan paparan terkait pendaftaran registrasi GoAML. Untuk Bapak Ibu yang sampai hari ini mungkin masih bertanya-tanya, apa sih GoAML, apa sih PPATK, kenapa saya harus daftar, kemudian bagaimana cara daftarnya, seperti itu. Baik, kami mulai. Bapak Ibu sekalian, PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka menegakkan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam hal ini mendorong bagi seluruh pihak-pihak yang terkait agar dapat membantu. PPATK tidak bisa bergerak sendiri Bapak Ibu. PPATK butuh kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu semua yang sama-sama menegakkan rezim APO PPT. Bagaimana cara 2015 mengatur adanya pihak pelapor di Indonesia, ya. Pihak pelapor ini adalah pihak-pihak yang diidentifikasi jika pihak-pihak salah satunya adalah profesi yang jika pada perjalanan melakukan jasanya sebagai akuntan publik, advokat, dan lain sebagainya. Kita menurunkan peraturan tersebut kepada Peraturan PPATK nomor 3 tahun 2021 dan Peraturan PPATK nomor 14 tahun 2021. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu kedapatan mendapatkan klien Bapak Ibu yang mungkin setelah dinilai, diperhatikan
transaksinya mencurigakan, maka Bapak Ibu wajib melaporkan ke PPATK. Melapornya melalui apa? Bagaimana caranya? Melapornya melalui aplikasi GoAML. Nanti akan kami berikan ilustrasinya ya di slide selanjutnya, dan kami akan berikan tutorialnya, tata cara untuk membuka aplikasi GoAML. Nah, di GoAML nanti dari akun yang Bapak Ibu sudah buat, Bapak Ibu bisa melaporkan. Seperti itu. Pada peraturan PPATK nomor 3 tahun 2021, Bapak Ibu, pendaftaran GoAML di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama registrasi, dan yang kedua penginian data. Pada presentasi pada pagi hari ini, kita akan berfokus, materi ini akan berfokus pada registrasi atau registrasi baru bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar di GoAML. Jadi mungkin Bapak Ibu di bulan Januari kemarin kami mendapat info kalau notaris banyak yang baru dilantik ya, bulan Januari, bulan Februari, dan itu sifatnya secara rombongan ya, jadi sekali melantik atau sekali diangkat itu bisa ratusan bahkan ribuan orang. Informasinya seperti itu. Nah, kemungkinan besar ya teman-teman yang baru diangkat ini menjadi notaris belum mendaftar di GoAML, sehingga pada webinar pagi ini kami akan memandu jalannya registrasi baru tersebut. Kemudian pendaftaran GoAML juga dilakukan dengan cara pengkinian data. Pengkinian data ini untuk Bapak Ibu yang sudah pernah registrasi. Kemudian registrasi GoAML baru dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melalui dua step. Ya, dua langkah. Langkah pertama adalah Bapak Ibu meregistrasi organisasi dan petugas adminnya secara bersamaan. Setelah Bapak Ibu registrasi tersebut, langkah kedua adalah Bapak Ibu meregistrasi petugas pelapornya. Pak, apa sih administrator, apa sih petugas pelapor? Nanti akan kita jelaskan. Bapak Ibu silakan dicatat ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru join atau baru connect ke Zoom. Silahkan membuka link yang kami berikan. Ini adalah salah satu link yang PPATK sediakan, yaitu bit.ly/, petunjuk teknis GoAML. Kapitalnya harus sama, petunjuk teknis GoAML. Atau link yang nanti akan diberikan di kolom chat. Link tersebut adalah link backup jika manakala link yang pertama tidak bisa diakses, bisa menggunakan link yang kedua. Isinya sama. Sambil dibuka linknya, mari kita ikuti alur registrasi GoAML berikut ini. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu selesai dilantik, Bapak Ibu harus mendaftar ke GoAML, harus punya akun organisasi GoAML. Maka Bapak Ibu harus melakukan registrasi organisasi dan petugas administrator. Setelah Bapak dan Ibu melakukan registrasi di step pertama, Bapak Ibu mohon menunggu approval dari kami atau penolakan dari kami. Akan kami lakukan proses verifikasi Bapak Ibu, penolakan atau pengaktifan. Jika diaktifkan, maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, Bapak Ibu diwajibkan step 2, yaitu registrasi petugas pelapor. Nanti registrasi petugas pelapor kembali dengan proses yang sama, mengisi data-data, menyampaikan syarat-syarat yang harus dilengkapi, kemudian kirim ke PPATK. Nanti PPATK akan verifikasi lagi, mohon ditunggu, akan ada penolakan atau approval, persetujuan. Nah, saat sudah persetujuan, saat akunnya sudah diaktifkan, maka registrasi GoAML dinyatakan selesai. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin sebelum Zoom ini kemarin sempat mencoba, karena kemarin mungkin Bapak Ibu ada yang sudah terinfo, ada Zoom sebelumnya dari rekan-rekan notaris yang lain. Wah, sudah diajarkan sama Pak Rifanu, kemarin sudah diajarkan sama teman-teman PPATK, teman-teman AHU, saya mau daftar sendiri, itu tidak masalah. Bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang menunggu proses approval di PPATK. Namun bagi yang belum sama sekali, kami akan ajarkan syarat-syaratnya dan alur registrasinya. Sekali lagi Bapak Ibu, registrasi GoAML dinyatakan selesai
apabila saat Bapak Ibu mau mendaftar adalah tiga hal. Yang pertama, SK pengangkatan notaris. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu diangkat menjadi notaris, Bapak Ibu menerima SK pengangkatan notaris yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di situ ada tertulis jelas ya dokumen legal bahwa Bapak Ibu atas nama saya Rifanu Hadi Nugroho, atas nama Rifanu Hadi Nugroho telah diangkat sebagai notaris. Hal itu kami butuhkan, hal itu kami perlukan dalam rangka dapat mengecek, memvalidasi nama organisasi yang Bapak Ibu daftarkan. Nanti akan kami berikan demonstrasinya, akan kami berikan tata caranya ya. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah surat penunjukan dan surat pernyataan petugas administrator. Bapak Ibu, surat ini tidak perlu bingung bagaimana membuatnya. Dari link yang kami berikan di PPT tadi, di slide sebelumnya, atau di kolom chat, nanti teman-teman teknis bisa memberikan linknya. Ada dua link, minimal silahkan dibuka. Di situ ada template-nya. Kami berikan template Bapak Ibu. Bapak Ibu udah nggak perlu ngetik dari awal. Bapak Ibu hanya edit nama Ibu, Bapak Ibu, edit tanggal lahir, ada NIK juga, kemudian langsung di print, ditanda tangan. Ya Bapak Ibu, jadi kami memberikan kemudahan untuk membuat surat penunjukan dan surat pernyataan petugas admin. Dan yang terakhir Bapak Ibu harus melampirkan KTP petugas administrator. Ya Bapak Ibu, jadi ada 3 syarat, SK pengangkatan, surat-surat penunjukan dan pernyataan, serta KTP petugas admin. Jenis lampirannya boleh PDF, kami terima Microsoft Word juga, JPEG, dan lain sebagainya, asal masih bisa terbaca. Baik Bapak Ibu, lanjut. Kami akan menegaskan pentingnya ID organisasi. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyiapkan lampiran-lampiran tadi, menyampaikan syarat-syarat tadi, berkas-berkas SK, KTP, dan lain sebagainya, kemudian Bapak Ibu lakukan registrasi, registrasinya disetujui, maka akun organisasinya akan aktif dengan ID organisasi yang unik. Ya Bapak Ibu di sini sebagai warga negara Indonesia pastinya punya KTP. Di dalam KTP itu ada NIK yang sifatnya unik antara satu penduduk, antara satu warga dengan warga yang lain, nomornya berbeda. Sama dengan GoML, nanti antara satu organisasi dengan organisasi lain, antara notaris Rifanu dengan notaris Adi Nugroho misalnya, ada nama lain, itu berbeda. Ya, ID organisasi adalah nomor identitas yang unik. Ya, dan penting untuk dihafalkan. Bapak Ibu silahkan mencatat ID organisasi jika sudah dapat ya Bapak Ibu. Jika sudah diterima ID organisasi silahkan dicatat, dihafalkan karena nanti digunakan untuk melakukan registrasi petugas pelapor. Baik Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu selesai di approve registrasi organisasinya, Bapak Ibu sudah punya akun, sudah bisa login admin, kemudian Bapak Ibu punya ID organisasi, selanjutnya adalah registrasi petugas pelapor. Syarat-syarat yang diperlukan adalah surat penunjukan dan pernyataan petugas pelapor, serta KTP petugas pelapor. Bapak Ibu, kami berikan ilustrasi. Jika Bapak Ibu di sini dari notaris-notaris yang tergabung dalam Zoom ini ada yang menjalankan profesi notarisnya secara perorangan, maka Bapak Ibu dipersilakan menunjuk petugas admin dan petugas pelapornya Bapak Ibu sendiri. Ya, Bapak Ibu silahkan menunjuk diri Bapak Ibu sendiri karena di situ ada surat penunjukan, ya, surat penunjukan petugas admin, surat penunjukan petugas pelapor. Bapak Ibu silahkan menunjuk diri Bapak Ibu sendiri sebagai petugas admin dan petugas pelapor. Karena Bapak Ibu harus mendaftar user tersebut. Namun kalau orangnya tidak ada, maka Bapak Ibu bisa maaf ya. Dan Bapak Ibu kepingin, sudahlah biar urusan GoML diserahkan ke staf saya saja. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menunjuk stafnya. Jadi nanti di surat penunjukan, Bapak Ibu menunjuk staf yang ada dan harus ditandatangani. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang
menjalankan tugasnya secara punya staf dan berkenan mendelegasikannya ke staf, silahkan menunjuk stafnya. Kemudian setelah syarat-syaratnya dikumpulkan, disiapkan, Bapak Ibu melakukan registrasi, kemudian registrasi petugas pelapornya di-approve, diaktifkan, maka registrasi go ahead. Ya, nanti juga kami nyatetnya ya belum selesai. Jadi nanti kami harapkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, Bapak Ibu selesai mendaftar, tidak hanya mendaftar ya, selesai registrasi dan akun petugas pelapornya aktif, ya bisa login. Oke, nanti kami akan jelaskan tata caranya. Kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya, oh ini Pak Rifanu kayaknya panjang dan lebar, saya masih bingung nih soal definisi admin dan pelapor. Jadi gini Bapak Ibu, admin dan pelapor memiliki fungsi yang berbeda. Walaupun tadi kan saya menunjuk diri saya sendiri Pak, iya betul. Petugasnya sih sama, namun akunnya berbeda, username-nya nanti berbeda. Kenapa harus dibedakan? Karena nanti user admin ya itu berperan sebagai pengelola akun organisasi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti meregistrasi organisasinya kan harus ada isi alamat, harus ada isi kode pos, harus ada isi telepon. Kemudian setelah berjalannya waktu, misalnya, wah telepon saya udah nggak aktif yang ini, saya mau ganti nomor telepon organisasi saya, atau saya mau ganti email organisasi saya yang kemarin penuh, saya udah buat baru misalnya, dan lain sebagainya, maka yang bisa mengedit-edit data tersebut adalah admin. Ya, sekali lagi yang bisa mengedit data tersebut adalah admin, user adminnya. Ya, usernya bisa Bapak kelola sendiri, tapi usernya adalah user admin. Sedangkan kalau user pelapor itu punya peran, punya fungsi untuk menyampaikan LTKM-nya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan panik. Harapannya Bapak Ibu bisa lengkap registrasi admin dan registrasi sampai registrasi pelapor dinyatakan selesai, bisa login. Jadi nanti jika kemudian hari Bapak Ibu menemukan transaksi mencurigakan dari klien Bapak Ibu, silakan login akun pelapor. Untuk apa? Untuk mengirimkan LTKM-nya. Seperti itu ya. Dan ini tidak bisa tidak bisa berfungsi secara bersamaan. Admin nggak bisa kirim LTKM dan pelapor tidak bisa akses akun organisasi dan lain sebagainya. Kemudian, silakan dicatat Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan. Setiap pihak pelapor, ya, dalam hal ini notaris, wajib memiliki setidak-tidaknya satu petugas admin dan satu petugas pelapor. Namun, ya, Bapak Ibu, kalau memang bekerjanya sendiri perorangan, kami berikan diskresi, kami berikan keleluasaan bahwa admin dan pelapor dapat diampu oleh satu personil yang sama. Ya, jadi Bapak Ibu tadi bisa menunjuk diri sendiri, atau saya menunjuk staf tapi satu saja. Jadi staf saya jadi admin dan pelapor, boleh. Atau ada dua staf, satu admin, satu pelapor, boleh. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, username dan email bersifat unik. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu saat memilih username untuk admin dan untuk pelapor, mohon agar dibedakan. Kenapa harus dibedakan? Karena nanti kalau sama, sistemnya akan error Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu login, ya, saya pengen login, pokoknya ke Gmail, saya pengen login, saya nggak mau pusing, saya pengen punya satu akun saja. Maksudnya satu username gitu, Rifanu saja. Nah, nanti yang dibaca sama server tuh apa? Username admin atau username pelapor. Jadi nggak bisa kemudian dua fungsi itu menjadi satu, nggak bisa. Sehingga nanti kami akan berikan tutorialnya memilih username yang aman, ya, username admin dan username pelapor. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, username sifatnya unik. Dan yang terakhir, email juga bersifat unik. Kenapa? Karena nanti satu username dan satu email hanya dapat digunakan di satu akun. Jadi nanti email minimal Bapak Ibu ya dari sekarang dipersiapkan minimal 2 email.
Email pertama untuk admin, email kedua untuk petugas pelapor. Sekali lagi, Bapak Ibu dari sekarang mohon dipersiapkan 2 email aktif ya, 2 email aktif. Jangan nggak aktif karena nanti kita PPATK akan secara berkala memberikan notifikasi-notifikasi, memberikan berita-berita atau menyampaikan surat-surat itu lewat email tersebut. Jadi jangan sampai yang nggak aktif ya Bapak Ibu. Nanti juga ribet kalau mau reset password. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa password, email nggak aktif, wah jadi permasalahan. Sehingga email yang aktif minimal 2, karena nanti satu username dan satu email digunakan oleh satu akun saja. Ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu akan kami tekankan kepada Bapak Ibu semua pentingnya, wajibnya mendaftar di aplikasi GoML. Ya, mendaftar di PPATK melalui aplikasi GoML. Bapak Ibu sekalian, saat ini terdapat dari Zoom kemarin sampai sekarang kami mengundang lebih dari 2.000 orang ya, 2.900 orang lah kurang lebih. Itu dari 2.900 itu kemungkinan besar ada yang namanya sama. Misalnya mohon izin ya Bapak Ibu, ada yang namanya Adi, saya juga namanya Adi sih, Adi Nugroho. Ada yang namanya Adi, jadi nanti notaris Adi yang berdomisili di Sibolga, Sumatera Utara, dengan Adi yang berdomisili di Makassar, namanya hanya Adi saja, tapi yang satu Sibolga, satu Makassar, kalau mereka berdua tidak menginput data yang lengkap, kami akan kesusahan Bapak Ibu. Ini Adi yang mana yang sudah terdaftar? Nanti ada 2 orang protes. Bagaimana dengan nama-nama yang lain? Bagaimana dengan data-data yang lain? Kami juga akan maintain ya, memelihara data-data yang Bapak Ibu berikan seperti email. Ya, kami tahu Bapak Ibu, kalau email Bapak Ibu itu ada yang tidak aktif, ada yang aktif. Karena kami akan senantiasa mengirimkan berita-berita ya atau info-info dari aplikasi GoML. Jadi kami akan tahu kalau Bapak Ibu tuh ngasih emailnya betul atau tidak, ya aktif atau tidak. Jadi kami minta Bapak Ibu mendaftar GoML dengan data yang lengkap, data yang valid, data yang reliable, sehingga kami juga bisa dapat data yang valid dan reliable. Ya Bapak Ibu, dan yang terakhir, kami selama 3 hari ini dari hari Selasa kemarin hingga hari ini Kamis, dan nanti sampai batas waktu yang telah disepakati akan membuka layanan bantuan melalui call center PPATK di call 195@ppatk.go.id, 021195, dan WhatsApp call center di 0821 12 12 0195. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Paparannya akan diberikan di kolom chat setelah ini, dan mohon izin rekan-rekan dari AHU, PPATK akan lanjut untuk melaksanakan tutorial registrasi baru di GoML. Terima kasih kesempatannya. Saya langsung ke... Sudah terlihat Bapak Ibu? Baik. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan browser Bapak Ibu, mari kita simak di layar. Baik, mari kita mulai ya Bapak Ibu yang sudah standby di monitornya atau di laptopnya, atau ini juga bisa diakses di HP. Silakan buka browser seperti biasa ya, Google Chrome atau apa. Buka http goaml.ppatk.go.id/home atau goaml.ppatk.go.id saja. Nanti langsung keluar tampilan seperti ini. Ini tampilan awal, homepage dari GoML. Ya, yang asli adalah GoPPATK-nya. Bapak Ibu yang akan registrasi baru, kami pandu dari sekarang, mohon diperhatikan. Silakan scroll ke bawah sampai paling bawah. Tadi kan ada di atas ya, scroll ke bawah, kemudian klik di kiri bawah. Klik di kiri bawah registrasi. Setelah Bapak Ibu klik registrasi, Bapak Ibu sebagai pihak pelapor langsung berfokus pada registrasi organisasi bagian pihak pelapor. Sekali lagi Bapak Ibu notaris ya, untuk yang
petugas pelapor email yang kedua. Oke, Bapak Ibu, bagian pertama udah selesai, ada 3 bagian. Bagian kedua, alamat. Alamat biasa lah yang isinya saya berdomisili di Jalan kecamatan, provinsi, kota kabupaten, negara Indonesia. Jadi Bapak Ibu, saya dalam berpraktik sebagai notaris di rumah, berpraktiknya di rumah. Tidak kemudian saya punya lokasi lainnya, saya berpraktik di rumah. Jadi saya isi alamat rumah saya saja, itu boleh. Kemudian nomor telepon, wah saya nggak punya nomor, saya punyanya nomor telepon rumah. Ya mungkin zaman sekarang sedikit sekali ya orang yang masih punya nomor telepon rumah, mungkin sebagian besar mungkin sudah nomor HP. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya telepon rumah dan kemudian kami bisa kontak, karena ini data akan masuk ke PPATK sebagai data yang valid, Bapak Ibu kalau mau dikontak lewat telepon rumah, ya silakan isi telepon rumah. Tapi kalau HP, maka Bapak Ibu silakan klik mobile 0896 nomornya sekian. Ya, oh ya, terlupa kode pos. Ya, jadi setelah yang merah-merah Bapak Ibu selesai isi, mohon lengkapi yang belum mohon melengkapi yang sisanya ya. Misalkan kalau pengen isi catatan alamat apa atau keterangan catatan keterangan telepon apa gitu silahkan. Tapi ini semua formulir ini halaman pertama ini kalau kita lihat sudah terisi semua, tidak ada lagi yang merah-merah. Apa indikatornya Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat ke kiri, ke sebelah kiri, bahwa warnanya sudah berubah dari merah menjadi hijau. Tadi masih merah, nih, masih merah. Kenapa? Karena masih ada satu field yang belum diisi. Setelah kita lengkapi semua, sudah menjadi hijau. Ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi, formulir halaman pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke halaman kedua. Ya, tidak sulit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal isi-isi aja sambil ngabuburit ya hari ini sampai nanti sore. Bisa ini tidak terlalu lama. Ya, kita mulai untuk halaman kedua, formulir administrator. Baik, perlu diperhatikan ke depan. Saya ingin membuat username. Ya, sekali lagi saya ingin membuat username. Username saya akan buat semudah mungkin agar saya nggak pusing. Ya, agar saya nggak pusing mengingatnya, agar saya nggak pusing, agar saya nggak cepat lupa. Jadi misalkan saya buat username Rifanu_admin. Menandakan bahwa ini akun admin saya. Nanti kalau saya bikin akun petugas pelapor, saya bikin Rifanu_pelapor gitu. Monggo, silahkan. Tapi kalau saya ini di akun admin saya bikin Rifanu_admin. Ini yang juga perlu diperhatikan Bapak Ibu semua di layar. Dalam memilih kata sandi, kami membuat batasan, kami membuat syarat bahwa password tersebut, ya, kata sandi yang mau Bapak Ibu buat, itu minimal 8 karakter, kombinasi huruf kapital dan huruf kecil, minimal 1 angka, dan 1 tanda baca. Sekali lagi, minimal 8 karakter, punya huruf besar dan huruf kecil, minimal 1 angka, dan 1 tanda baca. Kenapa? Karena kalau misalkan kita buat, oh udahlah, kata sandinya nama saya yang nama lengkap saya, biar panjang, biar susah orang taunya. Misalnya ya, tetap tidak mau. Saya nulis Rifanu Andi Nugroho, GoML tidak mau. Karena apa? Karena nggak kombinasi. Karena nggak kombinasi panjang, tapi tidak kombinasi. Sehingga nanti passwordnya kurang secure, Bapak Ibu. Sehingga kami akan contohkan, ya, 1 aja, tapi jangan diikuti ya Bapak Ibu. Ini contoh saja, jangan sampai diikuti, takutnya nanti keamanannya bisa terganggu. Saya akan bikin password nama saya,
tapi A-nya besar, Rifanu Adi, kemudian saya favorit saya angka 2, saya favorit tanda baca saya titik. Rifanu A besar di 2 titik. Tidak panjang, tapi coba dilihat Bapak Ibu, merah-merahnya hilang. Ya, jadi kombinasi huruf besar huruf kecil, minimal 8 karakter, 1 angka, dan 1 tanda baca. Oke Bapak Ibu? Baik. Saya hapus lagi ya. Jangan diikuti ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dihack. Nah, email juga tadi ya, rifanu.adi. Baik. Ya, ini email untuk akun administrator. Kemudian baris pertama udah selesai nih. Baris berikutnya ya, beberapa field berikutnya itu identitas Bapak Ibu. Silakan lengkapi sebisa Bapak Ibu. Misalkan mau menginput gelar, nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian NIK, kemudian kewarganegaraan Indonesia. Silakan kalau punya nomor paspor diisi, silakan melengkapi pekerjaan. Namun fokus kepada yang merah-merah sampai merah-merahnya hilang. Baik Bapak Ibu, untuk identitas bisa ya Bapak Ibu, mari kita lanjut ke alamat. Wah, alamat saya sama aja. Baik, kita isi lagi secara dengan sama ya, dengan halaman sebelumnya, boleh. Kemudian kecamatannya, provinsi, kota, kabupaten, negara Indonesia, kode pos. Kemudian teleponnya juga sama. Saya punya HP satu aja gitu. Memang punyanya satu nomor HP ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau beda, ya itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jika Bapak Ibu menunjuk staf ya, mau menginput nomor telepon stafnya dipersilahkan. Tapi kalau mau menginput nomor telepon, satu nomor telepon yang terpusat, silahkan juga. Baik, langsung terlihat ya tadi perbedaannya langsung menjadi hijau. Jadi halaman pertama dinyatakan lengkap, halaman kedua dinyatakan lengkap. Halaman ketiga, lampiran, silakan masukkan SK pengangkatan notaris, surat penunjukan dan pernyataan petugas admin, dan KTP admin. Dan ini udah dipilih semua, oke, di open ya, open to upload ya. Sudah di-upload, pratinjau dan kirim. Isi capta, dan submit. Selesai Bapak Ibu. Selesai. Registrasi tahap pertama sudah selesai, yaitu registrasi organisasi dan petugas admin secara bersamaan di halaman 1 dan 2. Nanti Bapak Ibu silakan tunggu ya proses approval dari PPATK, nanti akan kami sampaikan melalui email yang Bapak Ibu input di halaman di formulir ini. Ya, tapi Pak, saya udah nunggu lama, udah seharian, kok nggak di-approve? Baik, kami beritahu Bapak Ibu agar nanti Bapak Ibu fokus ke data ya. Data ini setelah Bapak Ibu kirimkan ke PPATK, setelah Bapak Ibu klik submit, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor tiket. Ya, tolong diperhatikan ke depan. Nomor tiketnya bentuknya RQST, singkatan dari request ya, huruf besar semua. RQST, nomor tiketnya dan tanggal tiketnya 0406. Sekarang tanggal 6 April ya. Ya, tanggal 6 April. Jadi bentuk nomor tiket Bapak ini RQST 5000. Jadi nanti kalau menyampaikan keluhan atau pertanyaan ke PPATK, ke call center, silahkan membawa RQST-nya. Ya, kayak orang daftar ke kelurahan ya, pasti dapat nomor antrian, nomor tiket. Ini nomor antrian Bapak Ibu, RQST. Ya, silahkan setelah Bapak Ibu klik ini, submit, pasti akan keluar RQST. Ya, di depan Bapak nih. Saya nggak klik karena
datanya nih salah banget, jadi saya nggak klik. Tapi nanti pasti akan mendapatkan RQST. Kalau saya, wah ini setelah diklik saya lupa, saya close gitu, atau wah HP-nya mati atau gimana, ke close gitu browsernya. Tenang, nanti RQST-nya masuk ke email. Ya, RQST-nya masuk ke email. Dan setelah Bapak Ibu submit, Bapak Ibu silakan menunggu. Ya, menunggu approval dan menunggu verifikasi dari PPATK baik di approve maupun ditolak. Ya Bapak Ibu, silakan cek emailnya di inbox maupun di folder spam, karena kadang-kadang ya izin ya Bapak Ibu ya, mungkin email PPATK, email pemerintahan ya, kan Bapak Ibu kalau nginput email kan mungkin punya domain di Gmail, domain di Yahoo, itu kadang nggak masuk sebagai inbox yang betul, kadang dicap sebagai spam sama Yahoo-nya atau Gmail-nya atau Google-nya, sehingga tolong dicek folder inbox dan folder spam untuk hasil verifikasi. Tapi saat Ibu klik submit, Bapak Ibu langsung dapat RQST. Oke Bapak Ibu, proses ya tata cara registrasi baru organisasi dan admin selesai. Tahap pertama nih, step 1. Step 2-nya akan kami jelaskan langsung. Jadi nanti Bapak Ibu setelah selesai submit, kemudian Bapak Ibu menunggu email, ya RQST-nya udah dapet, kemudian Bapak Ibu nunggu email, kemudian dalam beberapa hari kemudian masuk nih email dari PPATK, ya selamat Bapak Ibu sudah datanya sudah lengkap, kami nyatakan akunnya kami aktifkan, kami terima permintaan organisasinya. Baik, sudah menjadi akun organisasi. Nanti Bapak Ibu kalau sudah dinyatakan oke sama PPATK, ada emailnya dari kami, dari sistem, Bapak Ibu coba login dulu. Coba login dulu dengan username tadi ya, Rifanu_admin, dan kata sandi yang tadi saya udah bikin. Silakan login dulu. Kalau sudah bisa login, ya, maka Bapak Ibu telah selesai step pertama. Ya, nanti di email maupun setelah login, Bapak Ibu akan terinformasi ID organisasi. Tadi masih ingat Bapak Ibu ID organisasi? Mohon izin. Sambil saya share di kolom chat, Bapak Ibu silahkan memfollow up ya paparan saya tadi, ID organisasi. ID organisasi nanti jumlahnya 5 digit lah, tidak panjang ya, hanya 5 digit. Nanti 5 digit itu diperlukan untuk registrasi ya, kita mulai lagi dari homepage, registrasi petugas pelapor nih, pengguna pelapor. Ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi ID organisasi atas nama Rifanu dengan atas nama Budi atas nama Adi akan berbeda masing-masing. Setelah registrasi organisasi, nanti registrasi pengguna. Di mana kita ngisi ID organisasi? Di sini Bapak Ibu kiri atas. 37555 misalnya. Bapak Ibu, kami berikan salah satu contoh ya, temuan kami yang sudah, ya bukan temuan, udah berulang-ulang lah ya, bahwa kadang rekan-rekan notaris ini salah ngisi ID organisasi. Jadi takutnya nanti notaris Rifanu mendaftar petugas pelapor ke notaris Budi, gitu, nanti jadi salah Bapak Ibu, jadi invalid, kami akan tolak itu, sehingga jangan sampai salah ID organisasinya, unik 5 digit. Misalnya 37555. Oke, kita mulai. Mirip-mirip dengan yang tadi, saya akan cepat ya mengisinya, namun saya contohkan username. Username untuk pelapor, Rifanu_pelapor. Ya, kemudian kata sandi, kemudian konfirmasi kata sandi ini bisa di copy paste aja. Ya, konfirmasi kata sandi diisi ulang, mohon maaf. Email berikutnya saya punya email misalnya @ppatk.go.id.
misalnya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, gelar, mungkin Terlah Rifano. Tanggal lahir karena wajib, kemudian NIK, kewarganegaraan Indonesia, dan lain sebagainya. Kita cepat lagi ya, kemudian domisili, alamat saya berdomisili di sini, alamatnya ini, kecamatan, provinsi, kota kabupaten, negara Indonesia, kode pos. Saya menunjuk diri saya sendiri, jadi nomor teleponnya sama lagi, mobile 0896, dan selesai. Ya, jadi ini merupakan form kedua, ya, form kedua untuk registrasi pengguna, ya, petugas pelapor. Nanti akun Rifano_pelapor ini gunanya untuk melapor LTKM, Bapak Ibu. Jadi jangan pakai akun Rifano_admin, tapi Rifano pelapor, oke? Nah, kita sudah lengkap, sudah warna hijau. Ya, step selanjutnya, jangan lupa melampirkan data-datanya. Apa tadi data-datanya? Surat penunjukan petugas pelapor, surat pernyataan petugas pelapor, dan KTP petugas pelapor. Lampir nih, di-upload, ya, di-upload. Kemudian pratinjau, isi capta, submit. Demikian Bapak Ibu, formulir online ini untuk petugas pelapor. Nanti Bapak Ibu setelah klik submit, Bapak Ibu lagi-lagi akan mendapatkan RQST, ya, RQST yang berbeda angkanya dengan yang, ya, nomor urutannya dengan yang RQST organisasi sebelumnya. Nanti silahkan ditunggu di email ini, email yang ada di registrasi pengguna ini, Rifano Nugroho. Kemudian jika PPATK sudah bilang oke, kami approve, kami terima, kemudian masuk ke email Rifano Nugroho, kemudian Bapak Ibu login, ya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, kalau Bapak Ibu sudah bisa login Rifano pelapor, maka Bapak Ibu dinyatakan selesai. Ya, sekali lagi, jika Bapak Ibu sudah bisa login pelapor, petugas pelapor, maka Bapak Ibu selesai registrasi di GoML. Simple, mudah, bahannya sudah kami berikan di PDF, di PPT, di kolom chat. Ada link lainnya juga, teman-teman teknis, teman-teman admin yang lain silahkan di-posting juga di chat. Kami juga membuka call center untuk Bapak Ibu yang masih ada kendala, misalkan kendala di jaringan atau apa, error-error, ada pesan-pesan error atau apa dari ininya, dan kami cukupkan, kami berikan kembali kepada teman-teman di AHU, paparannya sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.